Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nisa, NIM 0849664401. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Berikut soalnya. Di sini kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut. Yang pertama, input data buku. Di sini input data buku terdiri dari program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan atau tersedia atau dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kedua, peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjamannya: buku, algoritma, dan pemrograman. Statusnya dipinjam. Yang ketiga, pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Yang kedua, total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh penghitungan denda, hari keterlambatan 3 hari, total dendanya 15.000. Yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Di sini program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan, jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Yang keenam, manajemen data buku atau admin perpustakaan. Di sini program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku, mengubah informasi buku, seperti judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, menghapus buku dari daftar. Navigasi buku, navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Di sini petunjuk pengerjaannya. Buatlah kelas buku untuk merepresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Kedua, buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengelola peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. Gunakan array dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. Yang keempat, gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Yang kelima, gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman atau pengembalian, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. Yang keenam, tampilkan skenario-skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Ketujuh, buatlah video penjelasan maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang kalian buat. Baik, langsung saja ke programnya. Di sini saya telah membuat 2 kelas, yaitu kelas buku dan kelas main. Di sini saya akan menjelaskan program dari kelas buku. Di sini di bagian kelas buku dibuat untuk menyimpan data buku. Di dalamnya ada judul, penulis, kategori, dan tersedia atau status ketersediaan. Nah, di sini juga ada public void tampilkan info. Ini digunakan untuk menampilkan informasi buku yang akan kita buat nanti. Lalu kita langsung ke main Java. Di sini di bagian main merupakan bagian dari awal program. Fungsinya untuk menambahkan data buku di awal. Lalu kita akan ke menampilkan tampilan dari menu utama. Nah, di sini kita ke static void isi data awal. Di sini kita akan mengisi isi daftar buku secara otomatis. Di sini ada 4 kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Di sini saya buat masing-masing 4 buku. Jadi semuanya ada 16 buku. Lalu selanjutnya di static void menu utama, ini merupakan menu pilihan untuk pengguna. Di sini ada lihat menu, pinjam buku, ketiga kembalikan buku, 4 manajemen buku atau admin, yang kelima keluar. Lalu selanjutnya di sini ada tampilkan daftar buku. Di sini menampilkan semua buku secara lengkap dengan info judul, penulis, kategori, dan status ketersediaannya.
Di sini ada static void cetak struk peminjaman. Di sini untuk menampilkan daftar buku yang akan dipinjam. Lalu di sini juga ada static void cetak struk, fungsinya untuk menampilkan daftar buku yang dikembalikan. Lalu ada static void kembalikan buku. Di sini untuk mengembalikan buku. Lalu selanjutnya di sini ada menu admin. Menu admin fungsinya untuk menu khusus admin perpustakaan. Di dalamnya kita bisa dapat menambahkan buku, ubah buku, hapus buku, kembali ke menu utama. Nah, di sini static void sudah. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan saja programnya. Nah, di sini terlihat tampilannya menu utama, ada lihat daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, manajemen buku, keluar. Di sini kita coba akan lihat daftar bukunya. Di sini langsung keluar buku-buku yang tadi kita buat di sini program ini. Ditampilkan daftar buku. Nah, ada Laskar Pelangi, Dilan, Perahu Kertas, Pulang, dan lain-lain. Lalu di sini kita akan meminjam buku. Di sini masukkan judul buku yang ingin dipinjam atau selesai. Kita akan minjam novel Pulang dari Terelie. Nah, di sini langsung ada struk peminjaman. Judul Pulang, statusnya dipinjam. Lalu kita lihat peminjaman buku. Nah, di sini pengguna dapat memilih banyak buku tentunya hingga mereka melakukan input selesai. Berarti kan di sini kita masih bisa meminjam lagi kan? Kita mau pinjam misalnya Revolusi Indonesia. Nah, terus kita mau pilih lagi Api Sejarah. Lalu selanjutnya misal kita mau pinjam Pulang lagi, bisa nggak ya? Statusnya dipinjam kan? Ini selesai. Coba. Lalu kita ke pinjam buku lagi. Kita mau minjem buku Pulang misalnya. Nih, pilihan Pulang. Kita ke kedua ya, bisa pinjam buku. Kita pilih Pulang. Nah, di sini ada informasi pulang buku sedang dipinjam. Nah, jadi nggak ada struk peminjamannya. Lalu kita akan coba kembalikan buku. Kita selesaiin dulu ya, selesai. Kita ke nomor 3. Tentukan pulang. Masukkan hari keterlambatan. Misalnya kita telat 10 hari. Di sini tertera struk pengembaliannya, judul Pulang, status tersedia karena sudah dikembalikan. Dendanya 15.000 karena denda per harinya adalah 5.000. Kita ke pengembalian buku. Untuk mengembalikan buku, pengguna melakukan judul kembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku ini tidak ada dalam pinjaman, sistem akan meminta input ulang. Nah, di sini jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan denda sebesar 5.000. Lalu kita lihat ke pilih menu, kita ke manajemen buku. Coba di sini di menu admin kita dapat menambahkan buku, ubah buku, hapus buku, dan kembali ke menu utama. Coba kita akan menambahkan buku nomor 1. Judulnya adalah di sini kita akan memasukkan judul bukunya Negeri Para Berdosa. Penulisnya adalah Terelie. Kategorinya adalah fiksi. Nah, di sini buku berhasil ditambahkan. Kita
lihat dulu kembali ke menu utama. Ingat daftar buku. Nah, di sini langsung ada. Kita akan menghapus ini. Kita ke nomor 4. Ubah buku dulu deh. Ubah buku. Masukkan judul buku yang ingin diubah. Misalnya negeri Pak. Judul barunya negeri. Negeri Pak. Negeri Berdebar. Misalnya ya. Penulis barunya masih Tere. Kategorinya fiksi. Bersedia. Nah, di sini kita punya perubahan, iya. Kita ke balik menu utama, kita lihat daftar bukunya. Nah, di sini sudah terubah negeri berdebat, Tere, fiksi, penulisnya Tere, kategorinya fiksi tersedia. Lalu kita akan menghapus buku tersebut. Coba nomor 3. Sini akan meminta konfirmasi apakah yakin ingin menghapus buku ini. Ya. Kita ke nomor 4. Kita lihat daftar bukunya. Nah, di sini udah nggak ada. Sudah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.